Watashi wa onamai wa Leoni desu. Di sini saya akan membahas tentang bab 34 sampai 36. Jadi, simak terus ya. Pada bab 34 kita akan membahas tentang oishi desu ka? Artinya, apa enak? Atau apakah enak? Ini akan membahas tentang rasa dari makanan atau minuman. Nah, sebelum kita bahas kalimatnya, saya akan menjelaskan sifat makanan dan minuman nih. Yang pertama ada oishi, yang artinya enak, karai, yang artinya pedas, amai, yang artinya manis, suppai, artinya asam, dan mazui, yang artinya tidak enak, atsui, panas, atatakai, hangat, sumetai, dingin, nigai, pahit, kusai, bau. Lalu ada tingkat kepedasan. Yang pertama ada karakunai desu, yang artinya tidak pedas. Kedua ada amari kunai desu, yang artinya sedikit pedas atau tidak begitu pedas. Yang ketiga ada karai desu, yang artinya pedas. Dan yang keempat ada totemo karai desu, artinya sangat pedas. Kunai desu digunakan untuk semua sifat yang berakhir dengan i. Seperti tadi yang karakunai desu. Nah, itu bisa kecuali yang mazui. Karena kalau misalkan kita tambahin kunai desu sama mazui itu, jadi artinya tidak begitu tidak enak. Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau mazui, udah mazui aja karena itu artinya udah tidak enak. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu kalimat amari nananana kunai desu. Nah, setiap kata yang belakangnya huruf I itu dihilangkan. Jadi kayak contohnya yang tadi, amari karakunai desu. Nah, kalau ketemu yang totemo, kita nggak usah hilangin huruf I-nya. Jadi, kayak yang di contoh tadi, totemo karai desu. Kita masuk ke contoh kalimat yang pertama. Kono sono ano nanana wa totemo nanana desu. Contohnya, kono ryori wa totemo amai desu, yang artinya makanan ini rasanya sangat manis. Pada pola kalimat yang kedua, kita menggunakan amari. Kono sono ano nanana wa amari nanana kunai desu. Contohnya, kono sashimi wa amari kara kunai desu, yang artinya sashimi ini rasanya tidak begitu pedas. Kenapa huruf I-nya dihilangin? Seharusnya kan karai, karena itu menggunakan amari nanana kunai desu. Jadi kalau misalnya pakai amari nanana kunai desu, berarti itu nanti I-nya dihilangin. Pola kalimat yang ketiga, kita bertanya pada orang. Kono sono ano nanana wa nana desu ka? Contohnya, sono mi ayam wa oishi desu ka? Yang artinya, apakah mie ayam itu rasanya enak? Nah, kalau kalian mau ngejawab rasa mie ayamnya itu enak, berarti hai oishi desu. Tapi kalau kalian mau ngejawab mie ayamnya itu nggak enak, berarti kalian jawabnya iye amari oishi kunai desu. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 35. Bab 35 akan membahas tentang Yubin kyoku wa doko ni arimasu ka? Yang artinya kantor pos ada di mana? Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang di mana sih letak suatu tempat itu. Kalau kalian mau nanya ke orang, masjid ada di mana? Permisi, sekolahan ini ada di mana ya? Kayak gitu. Gakko, sekolah. Pangya, toko roti. Hoteru, hotel. Kisaten, toko kopi. Byoin, rumah sakit. Ginke, bank.
Yubinkyoku, kantor polisi. Nah, setelah kita tahu tadi nama-nama tempat dalam bahasa Jepang, kita harus tahu nama-nama letak dalam bahasa Jepang juga. Nah, kalau depan itu mae, kalau belakang ushiro, kalau samping atau sebelah itu tonari. Kita masuk ke pola kalimat 1. Pola kalimat 1 itu tempat 1 wa, tempat 2 no, letak ni arimas. Perhatikan contoh ini. Gasorin berada di sebelah mana? Gasorin sutando wa yaoya no tonari ni arimas. Pom bensin berada di samping toko sayur. Nah, ada juga contoh percakapannya. Sumimasen, otera wa doko ni arimasu ka? Yang artinya, permisi, kuil ada di mana? Otera desu ne. Otera wa yubinkyoku no mae ni arimasu. Kuil ya, kuil ada di depan kantor pos. Yubinkyoku no mae desu ne. Arigatou gozaimasu. Di depan kantor pos ya. Terima kasih. Itu adalah salah satu contoh percakapan menanyakan suatu tempat. Kita lanjut ke bab berikutnya. Pada bab 36 kita akan membahas tentang Donamachi Dona Tokoro, yang artinya kota yang seperti apa. Dona Tokoro yang artinya tempat yang seperti apa. Nah, Dona Tokoro ini tentang tempat yang seperti apa atau tempat yang bagaimana. Nah, kita harus ketahui apa perbedaan Tokoro sama Machi. Kalau Tokoro itu lebih ke tempat. Tempat itu kayak Candi Prambanan, Candi Borobudur, TMII, dan Taman Safari. Kalau Machi itu lebih ke suatu kota. Jadi kayak Yogyakarta, Bandung, kota Yogyakarta, kota Jakarta. Kita bertanya, tempat wa kata sifat desu ka? Artinya itu apakah tempat kata sifat? Jadi kayak nanyain tentang apakah kota itu terkenal, kayak gitu. Contohnya kita ambil Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah Yogyakarta terkenal? Yogyakarta wa yumei desu ka? Kalau mau ngejawab terkenal berarti hai yumei desu. Tapi kalau nggak mau ngejawab terkenal berarti iye yumei dewa arimasen. Pada pola kalimat yang kedua, kata sifatnya lebih dari satu. Nah, pola kalimat yang pertama, tempat wa kata sifat 1 to kata sifat 2 tokoro desu. Yang kedua, kota wa kata sifat 1 to kata sifat 2 machi desu. Contohnya, Borobudur wa yumei to kireina tokoro desu. Nah, kenapa di sini yumei-nya nggak pakai na? Karena si na itu ketemu sama to. Kalau na ketemu sama tokoro atau machi digunakan, tapi kalau ketemunya sama to gak usah digunakan. Terus kita akan masuk ke pola kalimat yang ketiga, bentuk negatifnya. Nah, jadi tempat atau kota wa kata sifat dewa arimasen. Kita ambil contoh kota Bogor. Nah, Bogor wa atsui dewa arimasen, yang artinya Bogor tidak panas. Lalu contoh berikutnya ada Prambanan wa nigiyaka dewa arimasen, yang artinya Prambanan tidak ramai. Nah, di situ kan ada nigiyaka, harusnya kan pakai na, tapi di sini ketemunya sama dewa arimasen, jadi nggak usah dipakai na-nya. Sekarang kita masuk ke pola kalimat yang keempat. Ada pertanyaan. Nah, yang pertama, kota wa dona machi desu ka? Yang kedua, tempat wa dona tokoro desu ka? Seperti yang di judul kita tadi.
menanyakan tentang kota yang seperti apa atau yang bagaimana dan tempat yang seperti apa. Contohnya, Bandung wa donamachi desu ka? Yang artinya, Bandung kota seperti apa? Dijawab, Bandung wa suzushi machi desu. Yang artinya, Bandung adalah kota yang sejuk. Itu adalah materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa membantu dalam mempermudahkan belajar bahasa Jepang. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.